Selamat pagi teman-teman yang terhormat serta guru-guru dan orang tua. Hari ini adalah hari yang spesial. Jadi, saya akan memberikan secara jujur jiwa saya. Bukan bohongan atau tekanan lain yang dipaksa oleh luar, tapi dari hati paling dalam saya yang bebas dari tekanan luar. Dan saya yakin bahwa apa yang saya katakan akan meresonansi dengan Anda, sesuai dengan semua hal yang kecil yang menggelitik sampai mencekik kami. Dan sejujur saja untuk saya, siap-siap saja karena saya akan menjadi kontroversial. Kita semua bisa setuju bahwa hal ini itu buruk, bahwa hal ini harus dihapuskan dari dunia ini, yaitu korupsi. Atau dengan kata lain, penyalahgunaan kekuasaan. Sudah jelas korupsi itu buruk. Semua sudah percaya orangnya untuk bertanggung jawab dan membantu kita, tapi dia malah memakai wewenangnya untuk dirinya. Mengapa? Mengapa kita harus mendapat orang seperti ini? Sudah jelas mungkin ada faktor dari kita sendiri, di mana kita memilih dengan kuasa sendiri untuk memberikan orang yang dengan pengakuan ini. Jadi kalau kita lebih bisa, bukannya hal ini bisa dicegahkan? Tidak. Mengapa? Lihat seperti ini. Jika Anda dianugerahi satu-satunya senjata di negara bagian Anda akan memegang kekuasaan yang sangat besar atas lainnya. Sekarang bayangkan setiap 4-5 tahun kita memiliki orang lain untuk membawa senjata. Berapa lama sebelum seseorang di suatu tempat mencoba menggunakan pistol untuk mengambil senjata dari negara lain dan menggunakannya untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Atau berapa lama sebelum mereka menjadi gila dan mulai menembak siapapun yang mereka inginkan. Begitulah cara kerja kekuasaan, baik itu militer atau lainnya. Bukan hanya itu, setiap kali ada kemungkinan untuk berkuasa, selalu ada orang yang serakah yang tertarik sekali mendapatkannya. Orang serakah ini yang jelas lebih rela kejam dan dalam tindakannya untuk menyingkirkan orang lain dan saingan. Mereka tidak peduli tentang moralitas ataupun keadilan. Dia akan melakukan hal-hal yang licik untuk menyingkirkan musuh yang musuhnya takkan lakukan. Contoh-contoh dari tindakan licik ini yaitu menyebar gosip atau kebohongan, memberikan bantuan pada orang yang berkuasa biar dia bisa dapat bantuan, memancing kepercayaan orang yang baik, lalu mengkhianatinya, dan seterusnya. Orang baik itu juga melakukan hal baik, iya, tetapi tindakan baik yang dilakukan itu juga bisa dilakukan oleh orang serakah, karena hal tersebut menguntungkan. Sebaliknya berlaku juga. Tindakan licik yang menguntungkan bisa juga dilakukan orang baik, tetapi karena mereka orang baik, mereka tak akan melakukannya. Karena dua ini saya memiliki sebuah ide bahwa hierarki atau kekuasaan sendiri itu akan menarik keserakahan dan penderitaan. Maka sistem dengan orang-orang berkuasa, yakni kapitalisme dengan billionaire segala dengan politician, rasisme, dan selanjutnya. Mungkin kalau ada orang yang serakah berkuasa itu kita bisa menariknya. Tapi bagaimana dengan diktator atau yang serakah dan tidak mengalami apapun, seperti Stalin, Rockefeller, atau mungkin Soeharto yang korupsi 1 triliun. Mereka semua memakai kekuasaan mereka yang sudah dimiliki untuk secara strategis menguntungkan diri dan mempertahankan kekuasaan mereka. Oke, kita tidak bisa menghintahkan siapapun kuasa. Jadi bagaimana kita menggantikan sistem kuasa? Sistem pengganti yang jelas harus merupakan suatu sistem yang tidak memiliki seseorang ataupun sekelompok untuk berkuasa. Saya rekomendasi lihat sistem politik anarkisme. Anarki bukan berarti kekacauan, tetapi tanpa penguasa. Dia dari kata anark, yang berarti tanpa penguasa. Kita sebagai murid memiliki kekuatan yang kecil, jadi sebaiknya minimalisir kekuasaan dimanapun yang munculnya, bahkan saat presidium. Terima kasih.